Hai semuanya, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai 5 upaya pencurian jasad Nabi Muhammad SAW, mulai dari gali terowongan sampai dengan menyamar. Namun, sebelum lanjut dari itu, alangkah bagusnya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini. Di dalam Masjid Nabawi, terbaring jasad manusia yang begitu dicintai umat muslim di seluruh alam semesta. Ia adalah Nabi Muhammad SAW. Makam Nabi mendapat perhatian dan penjagaan yang ketat dari aparat keamanan kerajaan Arab Saudi. Wajar saja, mengingat pasti banyak umat yang akan mendekat jika makam ini dibiarkan terbuka. Belum lagi untuk mengantisipasi tindakan jahat seorang yang ingin menghancurkannya, seperti 5 percobaan pencurian jasad Rasulullah yang telah tercatat dalam sejarah. Mulai dari Mesir hingga negeri-negeri di Eropa pernah bersekongkol untuk mencuri jasad Nabi. Beruntung Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggagalkan tindakan jahat tersebut. Bagaimana kisah pencurian percobaan jasad Rasulullah ini? Simak ulasannya sebagai berikut. Yang pertama, Raja Daulah Fatimiyah. Seorang Raja Daulah Fatimiyah bernama Al-Hakim bi Amrillah memerintahkan para penjahat agar mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Raja beragama Islam yang menyimpan dari ajaran-ajaran Allah tersebut mendapatkan usul agar mencuri jasad Nabi Muhammad SAW dari salah seorang zindik, seperti ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam buku sejarah Masjid Nabawi. Upaya pencurian jasad tersebut guna menarik perhatian masyarakat dan dunia kepadanya serta negerinya. Namun upayanya pun gagal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan angin besar ke Madinah yang membuat bumi bergoncang pada malam rencana tersebut dijalankan. Yang kedua, Raja Al-Hakim part 2. Wow, ada part 2 nya guys, 2 kali gagal guys. Kegagalan yang didapatnya tidak membuat Raja Al-Hakim jerah dan menyerah. Sontak ia kembali menyusun rencana untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Bahkan para prajuritnya hingga mampu menembus Madinah dan tengah tinggal di dekat Masjid Nabawi guna melancarkan aksi keji tersebut. Seperti dijelaskan dalam saluran YouTube Tafakur Fidin, mereka membuat terowongan dengan menggali tanah untuk menuju ke makam Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kejadian lagi-lagi gagal karena terdengar suara menyeru di tengah-tengah masyarakat Madinah, "Nabi kalian akan digali kuburnya." Masyarakat pun kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati utusan Al-Hakim bi Amrillah tengah menggali terowongan di dekat Masjid Nabawi. Mereka kemudian dihukum dan dibunuh seperti yang dijelaskan. Yang ketiga, penguasa Eropa. Peristiwa rencana penculikan jasad Nabi Muhammad SAW oleh penguasa Eropa terjadi pada tahun 1164 atau 557 Hijriah. Hal tersebut ditulis oleh sejarawan Ali Hafiz dalam Kitab Fuzul min Tarik Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu, masa perang salib membuat keadaan umat Islam melemah dan para penguasa Eropa sepakat untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Sebanyak 2 orang utusan penguasa Eropa menyamar ketika musim haji untuk mencuri jasad sang Nabi. Setelah melakukan pengintaian dan mencari peluang, kedua utusan ini nekat menyewa sebuah rumah di dekat makam Rasul, tepatnya di sekitar Masjid Nabawi, dan membuat lubang dari dalam kamar penginapan untuk menuju ke makam Rasulullah. Namun atas izin Allah, rencana keji tersebut kemudian berhasil digagalkan. Yang keempat, sejumlah perampok. Ada pula para pencuri yang merampok kafilah jemaah haji. Namun mereka bertekad untuk menggali makam Nabi Muhammad SAW dan secara gamblang mengutarakan niatnya kemudian menyeberangi laut menuju Madinah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak adanya serangan tersebut dengan cara menyiapkan kapal dari Masjid Al-Iskandaria yang kemudian mengikuti para perampok. Mereka pun akhirnya tertangkap dan memenjarakannya. Yang kelima, 40 orang menggali makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sebuah usaha dilakukan dengan cara menggali makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang terjadi pada abad ke-7 Hijriah. Sebanyak 40 orang dari Aleppo, Suriah menggali kubur di malam hari. Namun tiba-tiba saja bumi terbelah dan kemudian menelan mereka. Itu semua diceritakan oleh seorang pelayan Al-Haram An-Nabawi yang merupakan Sawab Asyamsul Al-Maltihi. Oke, sekian dari saya, sahabat Dermawan Awan. Itulah yang terjadi dan percobaan perampokan terhadap makam Nabi SAW. Oke, dan
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.